Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kasih Allah. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang adalah kasih, yang menyatakan dirinya kepada kita melalui kasih-Nya. Sungguh tiada terukur kasih Allah bagi setiap kita, saudara. Dan kita adalah umat manusia yang tidak akan bisa hidup tanpa kasih Allah. Kita binasa tanpa kasih Allah. Hidup kita tiada arti tanpa kasih Allah. Dosa akan membinasakan kita. Kuasa iblis akan membinasakan kita tanpa kasih Allah yang melingkupi kita. Itu sebabnya, saudara, kita harus menyadari bahwa kita perlu kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara sadar bahwa di dalam kehidupan saudara membutuhkan kasih Allah, maka hari ini saudara adalah orang yang paling beruntung. Karena orang-orang yang merasa tidak membutuhkan kasih Allah akan mengalami kebinasaan sampai selama-lamanya, akan masuk ke neraka sampai selama-lamanya, karena hanya kasih Allah yang bisa memindahkan orang dari perjalanan menuju neraka dan akhirnya diubahkan, dipalingkan menuju sorga. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan hidup ini, sadarilah bahwa setiap kita butuh kasih Allah di dalam hidup kita. Biarlah, saudara, melalui ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini di dalam video ini, kita semakin sadar bahwa kita perlu kasih Allah, dan kita mengalami kasih Allah di dalam perjalanan hidup kita, dan kita berjalan dalam kasih Allah dalam hidup kita. Dan saya merindu mendengar kesaksian di mana dan bagaimana saudara mengalami kasih Allah dalam perjalanan hidup saudara. Ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, ketika saudara menyadari kebenaran firman Tuhan. Atau saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kemudian saudara mengalami kasih Allah, mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saudara. Silakan saksikan pengalaman saudara mengalami kasih Allah di dalam perjalanan hidup saudara. Ada beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini tentang kasih Allah, saudara. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara, Allah adalah Allah yang benar, adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi umat-Nya. Ada bukti kasih-Nya bagi umat ciptaan-Nya. Ada begitu banyak konsep yang dimiliki dan dipahami oleh berbagai kelompok manusia di dunia ini tentang kasih Allah, saudara. Tetapi saat ini saya rindu kita benar-benar merenungkan ayat ini dan menyadari bahwa
kasih Allah itu dinyatakan melalui mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia, supaya yang hidup diselamatkan olehnya, supaya orang yang telah mati oleh karena dosa dihidupkan dan diselamatkan olehnya. Saudara, tanpa pengorbanan Allah sendiri, tanpa kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanannya, tidak ada bukti kasih Allah. Dan tanpa pengorbanan Allah, manusia tidak akan bisa mengalami kasih Allah, dan manusia akan binasa. Hanya Allah yang turun dan mengulurkan kasih-Nya bagi kita, sehingga kita bisa mengalami kasih-Nya itu. Tidak mungkin kita menggapai kasih Allah. Itu sebabnya ayat ini berkata bahwa kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Dia mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia. Dengar saudara, bukti kasih Allah yang paling nyata ialah Allah mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang adalah Allah Tritunggal menyatakan pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang rindu mengalami kasih Tuhan, yang akan mengalami kasih Tuhan, adalah orang yang menerima Yesus yang diutus oleh Allah untuk berkorban bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus? Percayakah saudara? Sudahkah saudara menerima Yesus yang rela meninggalkan sorga, menyatakan kasih-Nya bagi kita? Karena kasih-Nya itu dinyatakan melalui pengorbanannya bagi kita. Saudara, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ada berbagai konsep Allah yang dipahami oleh berbagai agama, dan seringkali saudara, yang dipahami di sana adalah tuntutan dari Allah. Allah menuntut harus begini, harus begitu, harus berkorban ini, harus bersedekah ini, berbuat baik ini, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi adalah Allah yang berkorban. Dan kemudian sebagai respon atas pengorbanannya, atas kasih-Nya, aku hidup mengasihi dia. Saudara hidup mengasihi dia. Jadi bukti kasih Allah adalah pengorbanannya bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkorban. Dan kemudian ayat emas kedua saudara adalah Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang sangat akrab bagi kita semua, bahkan mungkin kita semua sudah hafal. Karena di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ditegaskan bahwa bukti kasih Allah yang besar adalah melalui pengorbanan anak tunggalnya. Sekali lagi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Allah yang kasih itu adalah Allah yang berkorban. Dan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkorban bagi kita. Tidak ada Allah yang lain yang pernah ada tercatat dalam sejarah dunia ini saudara, yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Hanya Yesus Kristus yang nyata bahwa Dia mengasihi kita melalui pengorbanannya. Dan kemudian saudara, siapakah yang akan mengalami kasih Tuhan? Dikatakan di sana supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan pengorbanan Allah adalah bukan hanya memberkati kita, bukan hanya supaya kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, doa kita dijawab dan sebagainya. Tapi tujuan utama dari pengorbanan Allah adalah supaya kita yang seharusnya binasa diselamatkan, kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka diselamatkan, dan
kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi di sini ditegaskan saudara bahwa orang yang akan mengalami kasih-Nya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang tidak akan masuk neraka tetapi masuk sorga yang mulia, adalah orang yang percaya. Jadi bagaimana kita mengalami kasih Allah? Melalui iman dan kepercayaan. Apa bukti kasih Allah? Pengorbanannya dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalami kasih-Nya? Melalui iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Allah yang satu itu, Allah yang tunggal itu, Allah yang tidak ada yang lain, hanya satu Allah yang menciptakan alam semesta. Dia Allah yang mengasihi kita sebagai orang berdosa, dan Dia buktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Dan kita bisa mengalami kasih-Nya hanya dengan percaya. Jadi saat ini saudara, tanpa iman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Allah sudah berkorban, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Tapi kalau kita tidak mau percaya kepada Dia, kita tidak akan mengalami kasih-Nya. Allah telah mengorbankan segalanya. Dia tinggalkan sorga, turun ke dunia, rela mati bagi kita saudara. Sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, Dia korbankan segalanya. Tetapi jika kita tidak percaya kepada Dia, maka kita tidak akan menerima kasih-Nya. Hari ini siapapun saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kasih Tuhan ini, apapun agama saudara, siapapun saudara, dengar. Tidak ada Allah yang pernah menyatakan kasih-Nya melalui bukti pengorbanan kecuali Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau menegaskan, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kalau ada orang yang berkata bahwa Allah itu mengasihi, tapi Allah yang dia sembah bukan Allah yang berkorban, maka itu bukan bukti kasih. Allah yang berkorban adalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, di mana Dia berkorban. Bapa mengorbankan anak tunggalnya, Yesus mengorbankan kehidupannya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela berkorban bagi kita saudara. Bagi saudara, setiap saudara siapa saja yang saudara siap dan mau menerima Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara, maka saudara mengalami kasih Allah. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketahuilah bahwa bukti kasih Allah adalah pengorbanan dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kita menerima kasih-Nya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Ayat mas selanjutnya tentang kasih Allah saudara adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak akan bisa saudara dipisahkan dari kasih itu. Apapun tidak akan bisa memisahkan saudara. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada makhluk apapun, tidak bisa, siapapun tidak akan bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Artinya kasih-Nya itu begitu kuat dinyatakan bagi kita saudara, dan tidak akan bisa dibatalkan kasih-Nya itu ketika kita percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Maka ditegaskan di sini, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu sebabnya saat ini alamilah kasih Allah dalam Kristus Yesus. Karena kasih dalam Kristus Yesus adalah kasih yang nyata, kasih yang menyelamatkan. Dan kalau Dia telah merangkul hidup saudara, Dia telah menyatakan kasih-Nya bagi saudara, saudara tidak akan bisa dipisahkan dari kasih yang indah, kasih yang menyelamatkan, kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu.
Dia mengasihi saudara bukan sekian waktu. Dia mengasihi saudara bukan berdasarkan keadaan atau kondisi kehidupan saudara, tetapi Dia mengasihi saudara tanpa syarat, dan Dia mengasihi saudara sampai kepada kekekalan. Itu artinya tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya alamilah kasih Allah dalam Kristus Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ayat selanjutnya tentang kasih Allah saudara adalah dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, hal selanjutnya yang kita belajar di sini adalah untuk mengalami kasih Allah, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan ditegaskan di sini bahwa supaya kita sempurna dalam kasih Allah, supaya kita terus mengalami kasih Allah, kita bertumbuh dalam kasih Allah, maka yang ditegaskan di sini kita harus menuruti firman Allah. Artinya di dalam kita menjalani kehidupan kita harus hidup seturut firman Allah, maka kasih Allah itu akan semakin dinyatakan sempurna bagi kita. Karena dikatakan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan menuruti firman-Nya, orang tersebut tetap di dalam Allah. Karena dikatakan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, yaitu jika kasih-Nya dinyatakan dengan cara kita hidup seturut firman-Nya. Alamilah kasih Allah dalam hidup saudara. Alami kesempurnaan kasih Allah. Alami saudara tinggal tetap di dalam Allah dengan hidup menurut firman-Nya. Dengan kita hidup menerima kasih-Nya, dengan hidup seturut firman-Nya, kasih-Nya itu akan semakin disempurnakan di dalam kehidupan kita saudara. Ayat selanjutnya tentang kasih Allah, yaitu dari Yudas pasal yang pertama ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, kita sedang menantikan Allah yang akan datang untuk kedua kalinya. Di sanalah kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna ketika Yesus datang menjemput kita. Saat Dia datang kedua kalinya untuk menjemput kita, kalau kita masih hidup pada saat itu, kita akan diubahkan saudara, dan bertemu dengan Dia di udara. Atau kalau saat itu kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan bertemu dengan Yesus di udara. Ada satu pertemuan yang indah, yang luar biasa. Sesuai dengan lagu yang pernah dibuat saudara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu bertemu di udara. Jauh di sana, jauh di udara. Artinya ada satu pertemuan yang indah saat Yesus datang kedua kali. Dan di sana kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna dan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ayat ini berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah, berjalanlah dalam kasih Allah, hiduplah dalam kasih Allah. Maka dengan demikian kita akan terpelihara dalam kasih itu sampai kita akan tiba pada waktunya menyongsong Dia pada saat kedatangannya yang kedua kali. Tetapi begitu banyak orang yang tidak akan bertahan melangkah dalam kasih Allah saudara, bertahan dalam panggilan itu, melangkah dalam panggilan itu, mengikuti firman-Nya, taat firman-Nya, hidup seturut kehendak-Nya. Ada begitu banyak orang yang tidak akan sanggup bertahan hidup dalam kasih-Nya karena godaan dunia, karena pengaruh dunia, karena disesatkan oleh dunia.
Tetapi firman Allah menegaskan kepada saya dan saudara, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sampai Dia menyatakan rahmat-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang sempurna untuk kehidupan yang kekal pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Tetap melangkah dalam kasih Allah apapun yang saudara alami, bagaimanapun kondisi kehidupan saudara. Tetaplah melangkah dalam kasih Allah yang kekal. Ayat emas yang terakhir saudara tentang kasih Allah adalah dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tetap tekun, mereka tetap kuat, mereka tetap setia dan tidak pernah undur daripada Tuhan. Paulus berdoa supaya umat-umat Tuhan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Allah. Artinya apa? Paulus mau menegaskan bahwa dia begitu rindu supaya umat-umat Tuhan memahami kasih Allah yang tiada terukur itu, memahami kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Maka dengan mereka memahami kasih Allah, mereka tidak akan pernah undur dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah lemah dalam mengikut Tuhan. Ketika di dalam kehidupan mereka, mereka mengalami kasih Allah dan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih itu. Saat ini saudara, adakah saudara benar-benar memahami betapa luar biasanya kasih Allah yang Dia nyatakan dalam Kristus Yesus? Dia yang berada di sorga, yang mulia, yang agung, yang indah, yang sempurna. Tetapi Dia tinggalkan sorga, Dia tinggalkan kenyamanan untuk berkorban, untuk hidup hina, untuk menderita, bahkan mati di kayu salib. Dia lakukan itu sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, supaya ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Betapa luar biasa kasih itu saudara. Kasih yang tiada terukur, kasih yang begitu indah yang Dia nyatakan melalui pengorbanannya. Dia yang bisa nyaman di sorga, tetapi Dia tinggalkan kenyamanan guna menyelamatkan setiap kita yang mau percaya hari ini saudara. Itu sebabnya biarlah setiap saudara yang sedang mendengarkan video ayat emas ini, biarlah saat ini saudara benar-benar sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan saudara dalam Kristus Yesus, dan pahamilah, sadarilah betapa luar biasanya kasih itu di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini kita sudah merenungkan kasih Allah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, bahwa hanya satu Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya itu bukan sekedar kata-kata, tetapi dinyatakan melalui pengorbanan. Kalau dikatakan Allah itu penuh kasih tapi tanpa tanda bukti pengorbanan saudara, masih dipertanyakan. Tetapi Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus, bukti pengorbanannya sungguh nyata. Dan hari ini saudara, kita sebagai orang yang telah mengalami kasih Allah melalui iman kepada Yesus. Artinya apa? Tanpa iman tidak mungkin kita mengalami kasih-Nya. Itu sebabnya saat ini kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saat ini saya mau menegaskan, milikilah iman dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan mari kita berjalan dalam kasih itu dengan hidup menuruti firman-Nya. Kita nantikan kedatangannya yang kedua kali dengan terus berjalan dalam kasih-Nya. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita, kita semakin memahami betapa luar biasanya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara,
Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Allah yang telah kita renungkan bersama, bahwa betapa luar biasa kasih Allah di dalam hidup kita yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya tetap kuat dalam iman kepada Yesus. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Alami terus kasih Allah dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara, untuk saudara mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan Yesus. Kalau saat ini saudara belum mengalaminya, saya mau berdoa supaya saudara mengalaminya. Bagi saudara yang sudah mengalami kasih Allah melalui Yesus Kristus, mari jalani hidup saudara seturut dengan firman Allah, dengan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak tahu sampai kapan saudara, tetapi mari kita terus nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman-Nya. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Di mana saat ini Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Ada berbagai konsep Allah yang disembah oleh manusia di dunia ini. Tapi saat ini kami disadarkan bahwa Allah kami adalah Allah yang benar, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada kasih tanpa pengorbanan, dan Allah yang kami sembah hari ini adalah Allah yang telah berkorban bagi kami. Dan Bapa di sorga, kami percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini, dan mereka belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, hamba berdoa, jamah ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, ubahkan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di hati mereka, dan kuasa Roh Kudus itu mengerjakan iman dalam hati mereka, sehingga mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan Bapa di sorga, ajar kami terus melangkah seturut firman-Mu, melangkah dalam kasih-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ayat-ayat emas ini, ajar mereka terus melangkah dalam firman-Mu ya Tuhan, sampai kami tiba di kekekalan, sehingga kami menikmati kasih-Mu semakin melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mereka semakin mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dan hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa,
Tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat
buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan, bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan, buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka, berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis, Engkau yang menjagai, melindungi mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan, berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati,
para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.